Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana caranya membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint Text atau PPT. Pertama sekali, tentunya kita sudah mempersiapkan adanya program PPT di laptop atau PC kita. Artinya, kita memiliki itu di dalam laptop atau PC kita. Kalau belum, silakan kita install sendiri dan tentunya disesuaikan dengan ukuran atau kapasitas yang ada di dalam komputer atau laptop yang kita gunakan. Kalau kita sudah membuka PowerPoint, kita harus ingat prinsip dasarnya bahwa PowerPoint Text atau PPT ini hanya menampilkan kata-kata atau kalimat yang penting, bukan sebuah deskripsi seperti tulisan di Word, tetapi benar-benar hanya kata-kata atau kalimat yang penting yang dipresentasikan. Biasanya di setiap program PPT yang kita sudah install di laptop atau PC kita, kita menemukan suatu pilihan untuk membuat PPT. Ada template yang sudah disediakan, misalnya ada template yang reflection learning, education presentation, atau bright business presentation. Atau kita langsung memilih tema, misalnya education. Ketika kita memilih tema education, maka nanti tampil yang mana yang kita akan jadikan template untuk kita pakai untuk mempresentasikan gagasan, pikiran, tugas, atau hal-hal yang berkaitan dengan buah karya kita agar audiens atau orang-orang yang mendengar dan memperhatikan penjelasan kita mendapatkan manfaat dan pengertian. Misalnya saja saya memilih reflection on learning. Lalu setelah saya pilih, saya tidak serta-merta langsung mengetik di sini judulnya. Saya mesti persiapkan, di sebelah kiri ada desain, lalu di ujung sebelah kanan ada slide size. Di sini saya memilih standar dalam kurung 4:3. Kemudian saya pilih ensure fit, dan kemudian akhirnya sudah ada PPT yang siap diisi. Judulnya Reflection on Learning. Mata kuliahnya atau mata pelajarannya atau juga bisa disebut materi apa yang mau disampaikan. Misalnya saya ingin menjelaskan tentang politik praktis. Politik praktis. Tentunya kita bisa memilih jenis hurufnya. Kalau ini sudah bagus saya rasa ya jenis hurufnya. Kita bisa klik dari home. Ini jenis hurufnya Trebuchet MS Headings ya. Jadi bisa dilihat lalu politik praktis. Nah, kalau kita ingin menambah gambar, ada kesempatan kita menambah gambar, kita klik yang gambar yang bisa ditambahkan di sini. Kemudian kita klik kanan, di sini ada change grafik, bisa kita ambil dari file yang ada di laptop atau PC kita, bisa kita ambil dari secara online atau stock image yang ada. Nah, biasanya supaya kita bisa mendapatkan apa namanya gambar-gambar yang baik, kita bisa pilih di sini. Nah, kita lihat online pictures, search Bing, kita ambil, kita ketik saja politik praktis. Misalnya seperti itu supaya kita mendapatkan gambarnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bebas kita mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita mau tuliskan. Tentu kalau kurang bisa cari lagi yang lain. Misalnya saya mau pilih gambar yang ini. Saya insert. Nah, sudah ada gambar ini. Oke, saya mau ini seperti ini. Nah, di sebelah kanan sudah ada pilihan, tetap seperti ini kah? Atau kita mau buat pilihan lagi di sini, design ideas-nya. Ya, karena kita ingin menampilkan sebuah pemikiran tentang politik praktis, saya pikir ini desain pada slide ini cukup untuk ini saja. Reflection on learning. Di slide kedua, kita ingin menyampaikan tujuannya. Tujuan dari politik praktis. Apa tujuannya kita mau refleksikan? Cukup satu kalimat yang pendek, singkat, jelas. Kalau kita berbicara tentang politik praktis, maka tujuannya apa? Itu kita coba kembangkan ide kita.
gagasan kita. Apa ya purpose-nya atau tujuan dari politik praktis kita? Misalnya, saya ingin memberikan kepada kita pengertian tentang politik praktis, berarti peran serta masyarakat untuk kemajuan bangsa. Ya, peran serta masyarakat untuk kemajuan bangsa. Jadi saya akan ketik di sini peran serta anggota masyarakat untuk kemajuan bangsa. Oke. Nah, itu purpose dari apa yang kita nanti tampilkan, kita jelaskan. Nah, di sini ada gambar juga, pilihan, bisa kembali kita akan menggantinya misalnya dengan gambar yang dari online tadi. Kita ganti langsung, kita tulis misalnya masyarakat. Kita ketik masyarakat. Nah, nanti setelah itu kita dapat melihat di sini. Masyarakat yang mana yang boleh ditampilkan, yang dapat memberikan gambaran tentang politik praktis. Nah, politik praktis. Nah, kita bisa lihat gambaran ini, mana yang kita mau tampilkan, yang berkaitan dengan politik praktis, peran serta masyarakat, yang sama-sama untuk menggambarkan kehidupan masyarakat kita. Nah, ini bisa dibuat seperti ini ya, misalnya yang ini. Kita insert. Nah, tentunya bagian yang kedua ini, coba kita lihat. Nah, di sini cukup menarik karena ini bicara purpose dan berbicara tentang peran serta masyarakat. Dan kalau kita perhatikan, kita bisa pilih nih. Kita bisa pilih yang mana yang cocok. Misalnya saya pilih yang ini. Ya, peran serta masyarakat di dalam untuk kemajuan bangsa. Saya tidak perlu menggunakan bullets and numbering, jadi saya perbaiki, lalu ini hurufnya supaya cukup besar dan dapat diperhatikan, saya tambahkan besarnya menjadi misalnya 28 atau ya 28 saja ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah ada dua. Nah, kita bisa jelaskan ini. Jadi sekali lagi, PPT itu bukan berisi tulisan-tulisan yang begitu banyak. Cukup satu kalimat atau satu kata yang menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau ini sudah bagus, ya, kalau kita ingin bold, bisa di bold, kita bikin bayangan hitamnya lagi supaya lebih jelas. Kemudian kita mau ganti judulnya atau kita mau buat lebih menarik misalnya, bisa. Kita bisa buat bagian ini supaya lebih teratur ya dan lebih bagus. Tidak perlu pakai titik seperti ini. Nah, jadinya purpose-nya daripada politik praktis adalah peran serta anggota masyarakat untuk kemajuan bangsa. Ini purpose. Berikutnya, slide berikutnya adalah what did you learn? Apa yang kita pelajari? Jadi apa yang kita pelajari dari peran serta masyarakat? Ya, misalnya kita mengetik di sini adalah keikutsertaan dalam pemilu, ya. Keikutsertaan dalam pemilu. Jadi pemilu bisa pemilihan umum yang di daerah untuk memilih wakil-wakil rakyat di daerah atau wakil-wakil rakyat di pusat atau memilih para pemimpin daerah, bupati, gubernur atau juga presiden. Jadi keikutsertaan dalam pemilu. Apa yang lagi yang kita pelajari dari peran serta masyarakat? Yaitu, nah kalau kita mau ini lebih baik, ya kita berikan pilihan, bisa pilih kotak bulat, ini bintang, centang, ya dan sebagainya. Misalnya saya pilih yang kotak hitam kecil seperti ini. Nah tentunya kita ingin supaya audiens atau orang-orang yang ingin menyaksikan kita punya PPT itu dapat mengetahui keikutsertaan dalam pemilu. Jadi politik praktis yang kita pelajari bagaimana keikutsertaan dalam pemilu. Apalagi peran serta masyarakat, anggota masyarakat, yaitu misalnya ikut terlibat di dalam kampanye damai. Nah, ini peran serta masyarakat, ikut terlibat di dalam kampanye damai. Artinya masyarakat di dalam politik praktis itu berkampanye tapi damai, tidak buat kerusuhan, kekacauan, dan sebagainya. Apalagi yang kita ingin tuliskan, what did you learn? Jadi kalau kita mau bahasa Indonesia bisa kita tambahkan di sini, kita ganti apa yang Anda pelajari. Apa yang
Anda pelajari dari politik praktis. Ya tadi keikutsertaan dalam pemilu, ikut terlibat dalam kampanye. Nah, kalau ini kurang jelas, kita bisa tebalkan atau mungkin diganti warna huruf dari huruf itu jadi warna hitam misalnya ya. Oh, ini kurang besar, kita tambahkan lagi. Jadi keikutsertaan dalam pemilu. Tentu sudah terdaftar sebagai pemilih, sudah memenuhi syarat, mempunyai identitas KTP Indonesia, identitas KTP Indonesia yang elektronik yang seumur hidup. Apalagi yang Anda pelajari dalam keikutsertaan yaitu apa? Yaitu memberikan suara secara bebas untuk memilih calon wakil rakyat, pemimpin pemimpin daerah atau pemimpin daerah dan kepala negara atau presiden, presiden, tentu dengan wakil presiden. Nah, ini merupakan bukti bahwa anggota masyarakat melaksanakan politik praktis. Nah, bisa juga yang lain, misalnya menjadi anggota partai politik, ya bisa juga, karena tidak semua anggota masyarakat adalah anggota partai politik yang diperbolehkan dalam pemilu. Ya, bisa jadi tambahan, misalnya ya, sebagai sebagai anggota partai politik yang ikut dalam pemilu. Nah, ya kita cukup hanya 4 saja, nanti kita jelaskan satu persatu, kita rapikan terlebih dahulu, supaya rapi, dan kemudian kita berikan pengertian ketika kita presentasikan. Nah, ini sudah rapi, lalu apa di sini yang kita ingin buat pembelajarannya? Jadi apa yang Anda pelajari yang kita bisa refleksikan berarti apa? Antusias warga negara Indonesia atau WNI dalam menyongsong pemilu misalnya ya. Kita buat antusias warga WNI, warga negara Indonesia dalam menyukseskan pemilu 2024. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita sudah mendapatkan 2 slide. Supaya ini berbeda dengan yang sebelah ukuran hurufnya, kita tambahkan menjadi lebih besar, lebih tebal, dan ada bayangan hitamnya. Nah, ini cukup ya. Nah, apakah ada desain yang lebih bagus? Coba kita periksa desainnya. Apakah ada tawaran desain? Oh, ternyata ada. Nah, tawaran desainnya mana? Ternyata tidak ada yang baik ya, yang cocok, yang cukup baik. Ini sudah lebih baik dari yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita hapus. Kemudian slide yang ketiga. Nah, what was your process? Apa prosesnya? Jadi prosesnya untuk warga bisa ikut terlibat. Jadi apa yang proses yang mesti dilewati atau dijalankan. Jadi di sini pertanyaan, apa yang diikuti, proses-proses apakah? Apa proses dari pelaksanaan pelaksanaan atau keikutsertaan keikutsertaan WNI. Nah, prosesnya apa? Nah, kita bisa pilih di sini ada 4 poin misalnya apa yang kita mau buat ya. Kita bisa pilih masing-masing. Misalnya di sini adalah terdaftar dalam daftar pemilih misalnya. Mengetahui tempat pemilihannya di mana, mempelajari wakil atau partai politik yang akan dipilih, dan menuju TPS, seperti itu. Jadi ini dibuat sedemikian rupa, ya diisi, nah ada 4 poin, ya, kata-kata, satu kata saja ya, satu kata demi satu kata, misalnya pendaftaran. Di sini ya, kita ketik pendaftaran. Nah, cukup jelas pendaftaran.
Lalu tahap keduanya apa? Ya, mempelajari partai politik, wakil rakyat, calon pemimpin daerah, dan calon presiden misalnya. Jadi di sini rakyat mengetahui dan mempelajari siapa yang akan dipilih. Jadi di sini identifikasi. Nah, identifikasi yang akan dipilih. Jadi mesti identifikasi supaya kita jangan waktu di TPS baru tahu baru memilih. Identifikasi yang akan dipilih siapa kita identifikasi. Jadi supaya bagus kita mesti identifikasi. Nah, ini warnanya bisa kita ganti dengan warna hitam lalu diperbesar. Demikian juga ini dengan warna hitam dan kemudian diperbesar. Supaya bagus kita buat rapi seperti ini. Demikian juga ini. Setelah itu apa yang kita lakukan? Memilih, ya. Jadi kemudian atau kita mau lakukan satu ikut serta dalam kampanye. Jadi di sini, nah di sini ada kampanye, ya kampanye yang kita akan ikuti sebagai warga negara. Kampanye. Kampanye ini kan macam-macam dari berbagai partai politik. Ada ketentuan waktunya misalnya ya, kita bisa ikuti kampanyenya dengan baik, dengan damai. Ya, mesti diingat dengan baik dan damai. Setelah itu baru kemudian setelah selesai masa kampanye maka yang perlu adalah pemilihan, ikut pemilihan. Jadi di sini pemilihan langsung. Jadi pemilihan langsung berarti pemilihan, ya. Iya, pemilihan di TPS. Sudah. Jadi apa proses keikutsertaan WNI dalam pemilihan? Tadi politik praktis temanya ya kita buat. Misalnya kita bisa tambahkan juga, bisa kita tambahkan. Nah, ini bisa kita tambahkan format save-nya, kita bisa tambahkan juga gambarnya atau fotonya. Kita bisa ubah misalnya di sini warnanya jadi warna hijau karena baru pertama gitu. Kemudian ini warna kuning untuk kita mengidentifikasi. Kemudian ya, kita kasih kemudian di sini bisa kita kasih warna biru dan di sini kita kasih warna yang lebih baik lagi misalnya warna merah gitu ya atau warna ya warna merah. Nah, kita sudah punya slide itu 4 ya, 4 slide yang bagus. Nah, di sini bisa kita pakai, ya kita bisa pakai simbol apa di sini, bebas. Atau kita tidak menggunakan ini, kita biarkan saja boleh. Baru tahap yang kelima, apa pentingnya, keikutsertaan, relevansinya dan ini importantnya, kepentingannya, relevansinya dan kepentingan, maksudnya signifikan hubungannya dengan politik praktis tadi ya. Nah, kita bisa ketik saja di sini, pentingnya bahwa, apa pentingnya keikutsertaan dari masyarakat di dalam pemilihan umum secara langsung. Ya tentunya kepentingannya bahwa demokrasi berjalan dengan lancar. Ya, ini adalah iya peningkatan budaya demokrasi. Itu pentingnya, peningkatan budaya. Relevansinya apa? Ya relevansinya karena memang kita tahu kita beragam, ya kan? Penduduk kita multikultural dan pluralitas keagamaan kepercayaan. Jadi relevansinya karena keragaman dan perlunya persatuan. Jadi di sini relevan dengan prinsip. Iya, relevansinya dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini relevansinya. Lalu kepentingannya apa? Kepentingannya berarti berkaitan dengan proses itu. Apa yang menjadi kepentingan dari sebuah pemilu di mana keterlibatan praktis dari rakyat? Artinya ini untuk betul-betul
pilihan kekuasaan ada pada rakyat. Jadi rakyatlah yang mempunyai kekuasaan terhadap hasil pemilu. Jadi di sini suara rakyat berharga untuk kemajuan bangsa. Nah, ini contoh ya, suara rakyat berharga untuk kemajuan bangsa. Ini contoh. Jadi contoh yang perlu untuk dipahami. Bisa ditambah lagi. Nah, kita kalau mau menambahkan gambar yang lain, silakan. Kita bisa tambahkan gambar yang lain untuk menjelaskan tentang budaya demokrasi, konsep Bhinneka Tunggal Ika, dan suara rakyat berharga untuk kemajuan bangsa. Kita bisa buat gambarnya di sini supaya lebih menarik lagi. Misalnya kita ingin tambahan di sini, ya, tambahan di sini. Nah, cukup satu saja misalnya ya, kepentingannya, importansinya. Di sini juga cukup satu saja. Di sini juga cukup satu saja. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, dalam presentasi itu kan tidak perlu banyak-banyak yang ditampilkan. Ya, karena makin banyak belum tentu makin bagus. Kadang-kadang makin membuat bingung yang mau dengar penjelasan kita. Sudah rapi. Kita mau buat di sini misalnya demokrasi. Apa lambang demokrasi yang kita ingin buat misalnya? Ya kita bisa tambahkan saja di sini, kita bisa ambil dari internet gambar-gambar yang penting di sini. Baru kemudian di sini apa langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya untuk partisipasi itu ya. Langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya ada 4 poin di sini misalnya. Kita sudah siapkan 4 poin. Berarti yang pertama yaitu partisipasi aktif itu kan mesti diwujudkan. Berarti pemilihan berjalan dengan baik. Jadi pemilu berjalan dengan baik. Berarti apa langkah berikutnya setelah kita menerima hasil pemilu, ya kan, menerima hasil pemilu, ya di sini. Itu langkah berikutnya setelah pemiluan. Lalu mendukung wakil pemimpin yang sudah terpilih secara demokratis. Jadi mendukung wakil dan pemimpin yang terpilih. Jadi di sini tidak lagi ada perpecahan karena partai politik berbeda, karena pilihan berbeda. Tidak lagi. Di sini benar-benar rakyat mengambil satu sikap tindakan untuk mendukung siapapun itu, entah itu separtai dengan warga yang memilih atau bukan yang kita pilih dan sebagainya. Yang pasti mendukung wakil dan pemimpin yang terpilih. Apa langkah berikutnya untuk politik praktis? Terlibat di dalam program-program pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini nah, politik praktis di mana rakyat, setiap warga negara terlibat dalam program pembangunan. Jadi walaupun mungkin yang menjadi pemimpin atau wakil rakyat itu bukan pilihan kita, maka terlibat dalam program pembangunan itu menunjukkan bahwa kita adalah rakyat yang ikut terlibat dalam politik praktis. Apalagi ya tentunya kita mempertahankan atau melanjutkan atau mengembangkan pembangunan yang mensejahterakan. Jadi mengembangkan pembangunan yang mensejahterakan. Peningkatan pembangunan yang mensejahterakan. Nah, ini tahapan-tahapan yang langkah berikutnya setelah pemilihan. Jadi setelah pemilihan itu tanggung jawab rakyat adalah secara praktis menerima hasil pemilu, mendukung wakil dan pemimpin yang terpilih, terlibat dalam program pembangunan dan peningkatan pembangunan yang mensejahterakan. Berikutnya adalah yang terakhir, baru kita buat sebuah kesimpulan di sini ya, kesimpulan atau penutup ya. Kita buat kesimpulan atau penutup. Nah, kesimpulan atau penutup dapat kita ajukan juga dengan pertanyaan atau suatu refleksi, karena ini kan refleksi, berarti di sini bisa kita ceritakan pengalaman, jadi pengalaman dan juga sekaligus harapan. Pengalaman dan harapan untuk politik praktis kita. Jadi di sini kesimpulannya, iya,
selesai. Selesai sudah kita membuat PPT. Ya, sekali lagi kita selesai membuat PPT yang sederhana, praktis, dan tidak bertele-tele. Berapa menit? Ya paling lama presentasi itu 10 sampai 15 menit ya, sekitar itu. Lebih dari itu namanya bukan presentasi, tapi mengajar satu materi yang mendalam. Pengalaman dan harapan. Nah, ini kesimpulannya. Karena ingat ini reflection on learning ya di atas. Oke, setelah selesai, kemudian kita tampilkan slide slow-nya, ya, slide show-nya. Kita lihat mulai dari sini, reflection on learning, politik praktis, purpose-nya, peran serta anggota masyarakat untuk kemajuan bangsa, kemudian apa yang Anda pelajari, ada 4 bagian. Selanjutnya, apa proses dari keikutsertaan WNI, ada 4, dari pendaftaran, identifikasi yang akan dipilih, kampanye, dan pemilihan di TPS. Nah, ini kan hurufnya masih kecil, nanti bisa kita perbaiki. Kemudian, selanjutnya, apa pentingnya, apa relevannya, apa signifikannya. Selanjutnya, menerima hasil pemilu, mendukung wakil dan pemimpin yang terpilih, dan seterusnya. Ini ada tahapan-tahapan, dan akhirnya pengalaman dan harapan. Demikian penjelasan saya untuk siapa saja yang mau mencoba membuat PPT dengan sederhana, fokus, dan bermanfaat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Terima kasih.